Hai warga belajar Bina Harapan Bangsa, berjumpa lagi dengan saya Ibu Adinda, kali ini di kelas PKN. Semoga dimanapun kita berada, kita selalu semangat dan dalam keadaan sehat, supaya kita ceria dan bahagia mengikuti pembelajaran hari ini. Untuk kelas 11 hari ini kita akan belajar semboyan tentang kewajiban dahulu, hak kemudian. Tapi sebelum kita masuk ke dalam materi, kita akan mencermati dulu cuplikan. Saya akan membacakan cuplikan pidato Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo yang bertepatan dengan acara peringatan Hari HAM Sedunia ke-69 hari Minggu 10 Desember 2017 di Kota Solo, Jawa Tengah. Nah, berikut cuplikannya. Saya menyadari masih banyak pekerjaan rumah terkait dengan penegakan HAM yang belum bisa tuntas diselesaikan, termasuk di dalamnya pelanggaran HAM masa lalu. Hal ini membutuhkan kerja kita semuanya, kerja bersama antara pemerintah pusat dan daerah dan seluruh komponen masyarakat. Nah, dari cuplikan pidato tadi, apakah kamu semua sependapat bahwa penegakan HAM itu menjadi tugas kita bersama? Tentu saja ya, penegakan HAM itu merupakan kewajiban kita semua, tidak saja negara, tetapi juga warga negaranya. Jadi hak asasi manusia pun tidak sekedar menyentuh hak saja, tetapi juga mengenai kewajiban. Kita harus menyadari bahwa hakikatnya dengan mengakui dan menjamin serta menghormati hak asasi orang lain adalah kewajiban kita. Oleh karena itu, hak asasi dan kewajiban asasi terpadu dan melekat pada diri kita sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, dan warga negara. Keseimbangan antara hak dan kewajiban asasi manusia merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap upaya penegakan HAM. Sebagai warga dan negara yang beradab, sudah sepantasnya sikap dan perilaku kita itu mencerminkan sosok manusia yang beradab pula, baik dalam perwujudan perilaku di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Tantangan upaya melakukan penegakan HAM di Indonesia bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu tantangan struktural dan tantangan kultur budaya. Tantangan struktural itu adalah berbagai rintangan yang bersumber pada struktur atau pola-pola hubungan kekuasaan yang ada di dalam masyarakat. Sedangkan tantangan kultural itu adalah berbagai rintangan yang bersumber pada kultur budaya yang ada di masyarakat. Berikut ini contoh beberapa perilaku yang dapat kita lakukan untuk mendukung upaya penegakan HAM. Perilaku di lingkungan keluarga, misalnya kita menghormati orang tua, kita menghormati kakak, adik, dan lain sebagainya. Menghargai adanya tiap perbedaan sesama anggota keluarga. Kemudian perilaku di lingkungan pendidikan, bisa pendidikan formal ataupun non formal ya. Misalnya tidak memaksakan kehendak kepada teman atau tutor, tidak bersikap egois dalam mengemukakan pendapat saat belajar kelompok, tidak mengambil, merampas dan mengganggu hak milik teman. Perilaku di lingkungan masyarakat, misalnya melakukan kegiatan kemanusiaan, mengutamakan musyawarah, kemudian tidak mengganggu ketertiban umum. Kalau perilaku di lingkungan bangsa dan negara, ya kita harus memahami dan menaati setiap peraturan yang berlaku, melaporkan pada pihak yang berwenang ketika kita mengetahui adanya pelanggaran HAM, kemudian tidak membuat kerusuhan atau provokasi yang dapat memecah belah kerukunan bangsa dan negara. Silahkan kalian membuat tulisan yang berjudul Kewajiban Dahulu, Hak Kemudian. Lalu kamu coba rancang aksi-aksi yang akan kamu lakukan pada kehidupan sehari-hari untuk upaya menegakkan hak dan asasi manusia. Misalnya kehidupan di lingkungan rumah, apa yang akan kamu lakukan? Kemudian kehidupan di lingkungan masyarakat, apa yang kamu lakukan? Tulis semuanya secara rapi dan kumpulkan di laman yang sudah disediakan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.